Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan drop down atau combo box pada form ya. Oke. Yang pertama kita akan merubah dulu posisi struktur database. Jadi untuk mahasiswa ini akan kita lihat dulu strukturnya. Di sini kita akan menambahkan jenis kelamin dan kode prodi. Kita akan tambahkan 2 kolom setelah nama. Kita tambahkan J kelamin, kemudian tipe datanya kita buat enum. Enum ini pilihan ya, jadi nanti pilihannya itu hanya L sama P, mewakili laki-laki dan perempuan. L dan P. Kemudian yang satunya kode prodi. Ini tipenya varchar, widthnya kita buat 10. Selanjutnya simpan. Oke. Untuk data mahasiswa sudah ada tambahan J kelamin dan kode prodi. Di sini sudah ada tabel prodi juga, di mana tabel prodi ini isinya ada ID prodi, kemudian kode prodi dan nama prodi. Oke, kembali ke Excel. Kemudian kita akan menambahkan drop down pada jenis kelamin dulu di sini ya. Kita masuk desain, kemudian atau langsung masuk ke Visual Basic. Kemudian di sini kita akan menambahkan jenis kelamin setelah nama. Kita copy labelnya. Kemudian captionnya kita ganti jenis kelamin. Setelah itu kita masukkan combo box. Combo box kita masukkan di sini. Kita beri nama TJ kelamin. Karena tadi di field table itu namanya J kelamin. Oke. Kemudian fontnya kita sesuaikan dulu, hurufnya 10 biar sama dengan yang lain. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, untuk J kelamin ini kombonya masih kosong. Biar di sini ada pilihan ya, pilihan L dan P. Maka harus kita isi dulu. Ngisinya pada saat form ini di load ya, pada saat form ini di load. Jadi kita double klik formnya. Double klik form. Setelah masuk di sini use form, kemudian eventnya ini kita ganti pada saat inisialis ya. Jadi use form inisialis. Inisialis itu adalah event pada saat form ini mulai dibentuk atau di load ya. Kita masukkan di sini J kelamin, add item,
L ya, kemudian kita copy, tambahkan lagi P. Oke, setelah itu kita coba form. Nah, di sini sudah ada pilihan L sama P. Oke. Atau kita juga bisa memberi apa namanya, tambahan maksud saya jika tidak mengisi dulu, ini bisa ditambahkan add item kosong ya, kosong, sehingga nanti ketika ini dijalankan maka ada pilihan yang kosong dulu, baru L sama P. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan ya, laki-laki, perempuan, apa langsung nggak usah pakai kosong juga bisa, berarti wajib diisi. Nah, sekarang kita masuk ke simpan. Nah, di simpan ini kita tambahkan, double klik tombol simpan, kemudian kita tambahkan di sini RC mahasiswa, kemudian C kelamin sama dengan T C kelamin titik teks. Atau titik value ya. Oke. Sekarang kita jalankan. Kita coba isi 2022, nama Bambang, kemudian jenis kelamin laki-laki, Jombang 2002 Jombang, simpan. Data berhasil disimpan. Kita coba cek hasilnya, tampilkan data. Oke, di sini sudah masuk Bambang. Nah, di sini belum kita tampilkan jenis kelaminnya ya, tidak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan dengan edit. Nah, ini kalau diedit mestinya Bambang tadi sudah ada jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Kita coba cek di mana, tabel mahasiswa, apakah mana ini Bambang. Nah, ini kebetulan semuanya apa namanya, terisi laki-laki semua. Nah, ini tadi dikarenakan pilihannya tipenya J kelamin ini E6. E6 itu pilihannya hanya 2, kalau tidak laki-laki berarti perempuan ya, makanya ini tadi langsung terisi semuanya laki-laki. Nah, di sini harusnya ketika ini diedit ini juga sudah muncul laki-laki atau perempuan. Oke, kita akan coba tambahkan satu lagi ya, yang perempuan. 3 Laila misalnya, jenis kelamin perempuan, simpan. Kita coba browse lagi, ini sudah ada perempuan, artinya memang bisa tersimpan. Nah, sekarang kita akan apa namanya, menampilkan pada saat diedit. Nah, pada saat diedit kita masuk ke form ini ya, double klik formnya, kemudian edit itu akan ditampilkan pada saat sub edit ini.
Jadi kita cari kode sub edit. Nah, di sini kita tambahkan tj kelamin titik teks sama dengan rcmhs j kelamin. Oke, kita jalankan edit. Nah, di sini sudah tampil jenis kelaminnya laki-laki, kemudian tampil dulu Lailah ini. Kalau diedit, nah perempuan ya sudah tampil. Oke, tinggal misalnya ini diganti, simpan. Oh, oke, sempat error sedikit. Kita coba jalankan lagi. Selnya ini kita ganti perempuan, simpan. Oke, data berhasil disimpan. Klik edit. Oke, ini berarti kita sudah berhasil edit mahasiswa. Oke, kita coba kenapa ini tadi ada error. Edit, kita stop dulu. Edit, oke, kemudian Bambang, edit, bisa. Terus di posisi ini Agung ini yang beberapa data kosong, kita coba edit. Nah, di sini yang ada errornya. Oke, kita masuk ke ada error ya. Jadi di sini ternyata ketika ada data tempat lahir yang kosong dan tanggal lahir yang kosong serta alamat yang kosong, ini tadi error ya ketika klik tombol edit. Kita coba masuk ke posisi ya, jadi ini kita double klik kemudian masuk ke posisi edit ya. Edit, oke. Di sini yang menjadikan error salah satunya adalah tempat lahir yang kosong. Maka tempat lahir yang kosong itu biasanya data itu bernilai 0. Oleh sebab itu, agar data itu tidak bernilai 0, maka di sini harus kita tambahkan n-2. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir ini tadi juga masih kosong ya, kosong. Kemungkinan untuk tanggal lahir yang kosong ini juga ditambahkan dengan string ya, seperti ini. Oke, kita coba lagi di posisi ini edit. Oke, tidak ada masalah. Nah, bagaimana jika tanggal lahir ini kosong kemudian disimpan ya? Kita coba dengan tanggal lahir yang kosong, mestinya error ini, simpan. Nah, error. Kenapa? Karena ketika tanggal lahir kosong itu dianggap string, sehingga tanggal lahir tersebut tidak bisa dimasukkan ke field tanggal lahir, di mana tanggal lahir ini tipenya adalah date. Oleh sebab itu di sini harus kita kasih tambahan script. Nah, ini bagian dari
pengembangan kode ketika ada beberapa kode yang mengalami error ya. Jadi posisi disimpan di sini. Ini kan sebenarnya tanggal lahir itu wajib diisi. Tapi masalahnya ketika tidak diisi itu menyebabkan error. Nah, oleh karena itu biar tidak terjadi error ketika tanggal itu tidak diisi, maka kita harus beri if di sini ya. If ttgl lahir titik teks itu sama dengan apa namanya, kosong ya. Kosong itu ya petik-petik, kemudian then ya. Maka di sini harus diberi nilai 0 ya. Jadi ini itu harus diberi nilai 0. 0 itu kosong, bukan string ya, tapi kosong. Kemudian di sini else itu berarti jika tanggal lahirnya itu ada isinya ya, maka kita kembalikan lagi RC mahasiswa ini di tanggal lahirnya kita ambilkan dari ttgl lahir titik teks. Oke, kita coba kembali di sini, edit mahasiswa, simpan dengan tanggal lahir kosong. Oke, data berhasil disimpan. Oke, itu beberapa tambahan apa namanya kode berkaitan dengan ketika ada kebutuhan error. Oke, sekarang kita akan menambahkan apa namanya combo pada bagian prodi. Oke, kita masuk ke sama di sini, kita tambahkan lagi satu buah combo, kita copy paste taruh di sini, kemudian C kelamin copy paste, ini kita kasih nama prodi, kemudian di sini kita kasih nama T kode prodi. Nah, selanjutnya kita akan ngisi ya prodi ini dengan isian dari data prodi yang ada di tabel prodi. Oke, caranya adalah kita masuk ke form, kemudian use form initialis ya di bawahnya sini. Oke, kita akan memasukkan dengan dua apa namanya dari database. Kita buat dulu rc prodi as record set, setelah itu set rc prodi sama dengan bt select bintang from prodi. Kita urutkan berdasarkan kode prodi. Oke, tidak diurutkan juga tidak apa-apa. Kemudian untuk mengisinya, kebetulan di sini nanti yang akan disimpan data prodi yang akan disimpan ke tabel mahasiswa itu adalah kode prodinya, bukan nama prodinya. Nah, oleh karena itu di sini prodi itu nanti apa namanya, kita harus memasukkan dua kolom, kode dan nama prodi. T prodi, kenapa belum bisa? T kode prodi. Nah, oke. Dari sini kita gunakan perulangan for A sama dengan 1 to rc prodi
titik record count. Jangan lupa dikasih val value. Oke, kemudian next. Nah, sebelum kita isi, karena ini perlakuannya agak beda, T kode prodi kita atur dulu kolom count, jumlah kolomnya nanti ada 2. Setelah itu jadi kolom 2 itu nanti kolom yang pertama itu nama prodinya, kolom yang kedua itu kode prodinya. T kode prodi titik bound kolom sama dengan 2. Artinya nanti nilai yang diambil itu adalah kolom yang kedua. Kolom kedua tadi kode prodinya. Nah, setelah itu kita T kode prodi titik kolom width ya. Kolom width ini lebar kolom. Ini sama dengan, karena kolomnya ada 2, kita coba memberikan lebarnya misalnya 100 poin. Kemudian kita akan memasukkan satu baris kosong ya, misalnya prodi itu belum diisi, dengan cara T kode prodi titik add item. Nah, add item seperti ini menunjukkan kita sudah memasukkan satu data kosong. Selanjutnya di bawahnya ini kita masukkan T kode prodi titik add item. Nah, setelah add item ini, add itemnya ini tidak langsung kita isi dengan nilai seperti halnya yang di sini. Namun ini perlakuan berbeda karena 2 kolom ya. Selanjutnya T kode prodi titik list, kita ngisinya berdasarkan list, baris ke A, kemudian kolom ke 0. Jadi kolom di combo itu nanti kolom yang pertama itu disebut dengan kolom yang ke 0, indeks yang ke 0, sama dengan RC prodi nama prodi. Kemudian kolom yang selanjutnya yaitu kolom 1. Kolom 1 itu adalah kolom yang kedua. Ini kita isi dengan kode prodi. Selanjutnya atur RC prodi menuju record selanjutnya, yaitu move next. Oke, kita coba jalankan form entry. Jenis kelamin sudah ada isinya prodi. Nah, ini prodinya sudah muncul. Hanya saja di sini kolomnya kurang lebar ya, kurang lebar untuk nama prodinya. Nah, ini bisa diatur ulang. Ini tidak 100, mungkin 150 ya. Kita jalankan. Oke, nah ini sudah kelihatan semua. Oke, sekarang di posisi simpan. Kita akan menambahkan di sini RC mahasiswa, kemudian kode prodi sama dengan T kode prodi titik value. Nah, di sini nanti akan mengambil nilai value dari kode prodi. Nah, value yang diambil itu nanti adalah kolom yang
kedua itu berarti ini ya, kalau PAI berarti 0101. Kalau kita pilih informatika berarti nanti value nya itu adalah 0204. Kenapa value nya itu kok 0204, kok bukan informatika value nya, kok dia bisa baca 0204 kok bukan informatika? Hal ini dikarenakan kita tadi sudah menentukan bahwasanya bound column ini adalah kolom yang kedua. Khusus untuk bound column ini, kolom pertama itu tidak diwakili dari 0 ya, tapi kolom 1, kolom 2. Kalau ini nanti kita isi 1, berarti T kode prodi titik value itu akan menghasilkan nama prodinya, informatika atau sistem informasi atau yang lainnya. Sedangkan yang kita butuhkan itu adalah kodenya. Nah, maka di sini kita isi 2. Oke, selanjutnya di posisi simpan ya. Simpan ini kita tambahkan mana tadi, ini ya, kode prodi sama dengan T kode prodi titik value. Sekarang kita coba jalankan. Kita akan menambahkan dulu sebelum edit. Yang belum ada ini 4, 5, 6, 7 belum ada. Saya akan 20, 27 Farida, jenis kelamin perempuan, prodinya informatika atau sistem informasi, tempat lahir Jombang, tanggal lahirnya kosong. Kita simpan, data berhasil disimpan. Nah, sekarang kita coba lihat di database apakah mahasiswa ini. Nah, ini Farida. Di sini kode prodinya sudah tersimpan 0205. Ya. Meskipun tadi pada saat kita mengisi itu kita milihnya di sini adalah sistem informasi. Karena user itu taunya nama prodi, dia tidak mengetahui kode. Nah, oke, sekarang kita akan menampilkan data pada saat edit ya. Pada saat edit ini, nah ini prodinya masih belum muncul. Tadi siapa? Coba tampilkan data Farida, klik edit mahasiswa, prodinya juga belum muncul. Kita tambahkan di sini skripnya pada saat edit. Nah, edit, kita tambahkan di sini. Gini, untuk menambahkan biar nanti bisa muncul nama prodinya, maka perintah SQL ini tidak cukup seperti ini. Jadi tidak select bintang from mahasiswa lagi, tapi kita harus memberikan join ke tabel prodi dengan cara select M titik bintang ya mewakili tabel mahasiswa, koma P mewakili tabel prodi, P titik nama prodi, kita butuh nama prodinya, from mahasiswa, kemudian dikasih alias M spasi M, kemudian left join prodi, kita kasih nama alias P, kemudian on M titik kode prodi sama dengan P titik kode prodi, kemudian spasi where nya biar barisnya kelihatan, kita taruh di bawah, kasih petik 2, kemudian n underscore enter. Nah, ini lanjutannya. Oke, jadi setelah prodi ini kita spasi dulu, baru n underscore, biar nanti di sini tidak perlu memberi spasi lagi.
where ID ya, where ID maksudnya ID ini dari tabel mahasiswa, yaitu kita tambahkan m.id sama dengan ID. Oke. Kemudian di sini untuk menampilkan kita gunakan T kode prodi titik teks sama dengan RCMHS nama prodi. Jadi yang kita masukkan itu nanti nama titik teks itu nama prodi, nanti secara otomatis dia akan mencari nama prodi yang ada di combo ini atau dropdown ini. Oke, kita coba dulu jalankan. Siapa tadi? Farida, klik, kemudian edit. Nah, di sini sudah muncul nama prodinya. Kemudian kita coba data lain, misalnya Laila, ini tadi belum ada prodinya. Klik edit. Nah, di sini errornya itu pada saat ini, sebenarnya errornya ini masuknya ke sini, ke edit ini, ke edit. Nah, untuk nama prodi yang masih kosong ini tidak bisa diberikan ke T kode prodi titik teks. Jadi ini harus dicek dulu ya, dicek dulu. Jika nama prodi itu masih kosong ya, if RCMHS nama prodi, nah kasih seperti ini, sama dengan petik 2, artinya masih kosong. Then nah, di sini ketika data itu masih kosong, maka yang kita ketikkan adalah T kode prodi titik list index sama dengan 0, else. Nah, seperti ini. And if oke. Jadi ketika nama prodi itu masih kosong, tidak ada isinya, maka kita langsung menampilkan T kode prodi itu list index sama dengan 0. List index sama dengan 0 itu ya, saya jelaskan dulu maksud dari list index. Kalau kita pilih ini, pilih pilihan yang pertama, itu berarti list index sama dengan 0. Kalau kita pilih data yang kedua, itu list index sama dengan 1. Kalau kita pilih data yang ketiga, berarti list indexnya itu sama dengan 2. Ketika kita memberikan kode list index sama dengan 0, maka nanti dia akan menampilkan baris yang pertama ini. Ini adalah list index yang ke 0. Nah, oke. Kita masuk ke edit, terus mana tadi? Ya, ini sudah kita tambahkan ya. Sekarang kita coba jalankan. Untuk Arjuna, edit mahasiswa, kita tentukan prodinya, kemudian simpan. Oke, berhasil disimpan. Kalau diedit lagi tidak masalah, sudah muncul. Kemudian Budi Raharjo, edit. Nah, pilih prodi. Oke. Kemudian yang terakhir, bahwasanya pilihan prodi ini user itu tidak butuh kode prodi, yang dibutuhkan adalah nama prodi. Oleh karena itu kita bisa menyembunyikan kode prodinya ini dengan cara kita akan mengatur di sini tadi
user from initialis pada saat kita menentukan kolom dari prodi ini, terutama pada lebar kolom. Ini tadi kan lebar kolom yang kedua untuk kode itu adalah 100, kita ganti 0 ya, kita ganti 0 biar tidak kelihatan, sehingga ketika ini kita jalankan edit, maka yang tampil di sini adalah seolah-olah nama prodinya. Kodenya apa namanya sudah tidak kelihatan. Oke, jadi sama saja ini, edit, kita pilih prodinya, simpan, oke, close, kemudian kita coba datanya di sini. Nah, sudah terisi kode prodinya, beberapa kode prodi ya. Oke, ini bagian apa namanya, termasuk cara merelasikan mahasiswa dan prodi tadi ya. Kita gunakan join pada saat apa namanya edit. Jadi edit ini yang kemarin itu hanya cukup select bintang from mahasiswa. Ini karena ada beberapa relasi yang dibutuhkan untuk menampilkan data di combo ya, kita gunakan seperti ini. Oke, demikian apa namanya tutorial penambahan komponen combo ya, komponen combo ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.